Kalau kita terus melakukan sesuatu yang kita tidak mau, cuma terpaksa, kira-kira ada hasilnya enggak? Kira-kira akan sampai enggak pada motivasi cinta? Enggak. Akan di situ-situ saja kesadaran kita. Betul? Itu yang membuat kita selama ini, mohon maaf ya, beragama tetapi tidak meningkatkan kesadaran. Kesadaran kita gitu-gitu aja. Sederhana aja. Orang yang sadar kan bersih itu enak. Makanya ketika ada yang kotor dia tidak pernah teriak. Siapa sih yang buang sampah? Nggak pernah. Ambil aja sampahnya, masukkan ke tong sampah. Karena teriak itu nggak ada artinya. Tidak akan membuat sampah bisa pindah. Makanya kalau saya pulang ke rumah ada saksinya istri saya di belakang. Saya kalau WC kotor saya nggak pernah teriak. Ini bekas siapa sih? Bau sekali, nggak pernah. Saya ambil sabun, ambil sikat, saya gosok. Dan saya tidak pernah bisa mulai mandi kalau WC kotor. Kalau kamar mandi kotor, saya sikat aja, batu-batunya, dindingnya udah bersih semua, baru mandi itu enak. Itu kebutuhan saya, karena saya cinta kepada bersih. Gitu. Piring berantakan di dapur, aduh siapa sih yang bekas makan ini? Teriak-teriak itu tidak akan membuat piring jadi bersih. Yang membuat piring jadi bersih ya dicuci, cuci aja, diam-diam aja cuci. Gitu. Ini ada istri saya di belakang, saya baju kalau saya kusut gitu. Saya nyetrika sendiri. Kecuali istri saya mau membantu. Dan saya nggak pernah nyuruh, tolong dong setrikaan, enggak. Saya kadang-kadang ke atas ke tempat sering nyetrika sendiri. Tapi kalau istri saya ngejar ke atas karena ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri, ya saya hargai. Ya udah saya serahkan. Kan kita ini punya tangan, daripada kita nyuruh-nyuruh terus kan lebih bagus kita mengerjakannya. Itu yang dikatakan keteladanan menurut saya. Berhenti menyuruh. Lakukan oleh kita. Dan semua orang akan ikut kita. Saya turun ke tempat ikan aja, kolam ikan, enggak masalah kok. Bersih-bersih, kita seneng. Dan melakukannya seneng. Oke. Jadi paksa itu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Contoh kan ada kawin paksa, kerja paksa, bongkar paksa. Kan ada tuh. Sudah diputuskan oleh pengadilan gak mau pindah. Bongkar paksa. Ya kan? Disuruh kerja gak mau. Ya sudah kerja paksa. Dulu kan ada namanya Rodi. Zaman penjajahan. Betul gak? Nah kalau paksa itu kan ada konotasi dengan penjajahan kan gitu. Dan agama itu tidak menjajah kita sebetulnya. Karena apapun yang kita lakukan untuk diri kita kok. Nah kita akan terpaksa kalau kita melakukannya buat orang. Coba pencitraan terus. Kenapa Anda sholat? Malu sama tetangga. Nanti tetangga bilang saya nggak sholat. Padahal terpaksa kan? Yang kayak gitu tidak ada hasilnya. Beda kalau untuk diri sendiri. Gitu. Bahkan sebetulnya untuk Allah pun tidak. Agama itu buat kamu, kata Allah. Laqad ja'akum basyairum mir rabbikum. Waman absara falinafsi, waman amiya fa'alaiha. Telah datang kepadamu basyirah, penglihatan kolbu, dalam diri kalian tuh ada semuanya. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu? Keuntungan buat kamu, bukan buat Allah. Dan siapa yang tidak menggunakannya, kerugian juga buat kamu, bukan buat Allah. Coba mulai berfokus pada diri kita sendiri. Oh ternyata buat saya semua ya. Memberi itu ternyata buat saya. Bukan buat siapapun. Itu latihan membebaskan diri dari melakukan sesuatu karena terpaksa. Oke, jadi paksa berhubungan dengan kekerasan, bukan? Paksa itu berhubungan dengan kekerasan. Makanya memerintah dengan paksa, itu kan diktator. Berarti tidak ada kemerdekaan. Jadi jangan sampai kita belajar agama, lalu seakan-akan agama itu yang merampas kemerdekaan kita. Padahal agama itu justru untuk membebaskan. Jika kamu sudah menemukan kebenaran, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Kenapa Bung Karno memproklamirkan Indonesia 17 Agustus sama dengan rakaat sholat kita 17? Nanti kalau suatu saat belajar ilmu khusus dengan saya ajarkan. Kenapa sholat 17 rakaat? Dan kenapa Bung Karno memilih kemerdekaan bulan Ramadan, hari Jumat 17 Ramadan, 17 Agustus. Sama dengan 17 rakaat sholat. Dan kenapa Bung Karno mengambil lambang negara burung Garuda? Apa kaitannya dengan burung buruk yang dipakai Rasul?
Apa kaitannya dengan manuk dadali yang sering dibicarakan leluhur kita di tanah Pariaman? Apa hubungannya dengan burung hudhud yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa? Dan ternyata di Quran ada ayat yang mengatakan, jika kamu ingin membebaskan ketertutupan mata kolbumu, maka kamu harus belajar terbang. Kalau belajar terbang, emang manusia punya sayap? Punya. Baca Quran surat Al-Imran ayat 49. Manusia itu punya sayap. Bisa menembus sempadan langit dan bumi. Kalau burung cuman bisa terbang dari pohon ke pohon. Manusia punya sayap. Nah, tadi pagi ada Bagus yang baru di BMK beberapa minggu yang lalu. Kemudian dia sedang merasakan, sekarang ini ayah guru katanya saya seperti sedang masuk ke pompong. Keren. Tapi saya bilang sama dia, jangan kelamaan di kepompong. Nanti keasikan sendiri ke pompong. Karena tugasmu bukan sampai di kepompong. Makanya saya bilang, dulu sebelum kamu tahu jati dirimu, hidupmu seperti apa? Seperti ulat, menjijikan, merangkak. Begitu ingin mengubah diri, oh ternyata saya selama ini begini-begini aja ya. Ah udah, saya melakukan transformasi diri. Masuk ke dalam kepompong, kemudian keluar. Jadilah kupu-kupu yang indah. Asalnya merangkak jadi terbang. Asalnya dijauhi orang, sekarang anak kecil pun menjadi senang. Ih kupu-kupu. Makanya hampir tidak ada lagu ulat-ulat yang lucu. Karena lagu yang sudah dikarang cuman kupu-kupu yang lucu. Ada gak ulat-ulat yang lucu? Gak ada lucunya ulat. Tahu gak? Iya, bulunya seperti itu. Sedikit saja kena kulit kita merang. Betul? Gatal-gatal. Cara jalannya aja mengerikan. Tapi dia bertransformasi diri. Puasa. Masuk ke dalam kepompong. Bahkan ada cerita bagus dari seorang peneliti. Ketika dia sudah jadi kupu-kupu dalam kepompong. Digunting saja kepompongnya. Kupu-kupu itu jatuh. Tidak bisa terbang. Ternyata saat dia itu merangkak dari dalam keluar dari kepompongnya. Biarkan secara alami. Karena saat dia itu merangkak berusaha untuk keluar dari kepompongnya dengan cara alami. Ternyata kadar air di dalam sayapnya itu berkurang dengan cara seperti itu. Terbakar. Dan dia keluar dengan indahnya. Lahirlah lagu kupu-kupu yang lucu. Nih para ulat. Kapan menjadi kupu-kupu yang lucu? Kalau hari ini hidup kita masih merangkak dalam keterpaksaan, yuk kita segera transformasi diri menjadi kupu-kupu yang lucu. Orang lain kalau kita sudah lucu kan, orang lain kan ketemu kita gak serem lagi. Betul gak? Ibu ini sekarang percaya, wajahnya keren. Dulu pinjam uang telat sejam aja marahnya kayak apa, sekarang ikhlas. Luar biasa. Udah jadi kupu-kupu. Karena saya bilang sama peserta BMK yang kemarin, ya betul, kamu sekarang sedang ada di kepompong. Tapi jangan terlalu lama. Tugas kita adalah memayu hayuning bawono. Ikut berkontribusi membangun dunia yang sudah cantik ini supaya tambah cantik. Itulah sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi soleh itu titik akhirnya adalah berguna bagi manusia lain. Bukan sholat. Sholat instrumennya. Nah selama ini kan kita mengartikan soleh itu sholat. Betul nggak? Iya. Padahal sholat itu instrumen. Ketika kita memperbaiki dunia ini, kita tidak melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan munkar, tidak korupsi, tidak mengambil hak orang, itu baru benar. Nah itu soleh. Baru sholat belum kelihatan. Karena setiap orang sedang sholat kan baik. Coba ibu kalau lagi sholat, baik. Seperti sabar. Betul nggak? Seperti orang baik. Seperti suci. Seperti. Betul nggak? Kelihatan kamu tuh setelah buka mukena. Betul apa tidak? Iya. Kelihatan orang tuh di jalan, itu kelihatan di rumah. Ketika dapat sesuatu yang berbeda dengan keinginannya, di situ kelihatan aslinya kamu itu. Betul apa tidak? Nah itu. Nah, pada ngaku ya, bagus. Nah, kata turunan dari paksa, ini saya coba lihat. Ada keterpaksaan, perihal terpaksa. Ada memaksa,
memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Hati-hati, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, nggak boleh dipaksa. Anak kita tuh dikasih pengertian, kelembutan, supaya mereka mau melakukan itu. Jangan dipandang mereka seperti robot yang harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang orang tua mau. Tidak ada artinya ibu bapak, tidak ada artinya. Paksa anak kita sholat, paling juga hanya sholat di depan kita, di belakang kita belum tentu. Puas? Puas? Hati-hati. Kita sudah mengajarkan anak kita jadi munafik. Yuk perbaiki sholat kita sampai ketemu rasanya. Ajak nanti anak kita sholat di dimensi itu. Saya kira anak kita melakukan itu tidak terpaksa lagi. Ada yang namanya memaksakan. Ini namanya berbuat melebihi batas kenyataan yang sebenarnya. Kan kita sering bicara, kalau sudah capek mah tuh jangan memaksakan diri. Ada namanya paksaan. Paksaan itu hasil memaksa. Gak mungkin Allah melakukan paksaan. Makanya tidak ada paksaan dalam agama. Karena paksaan itu hasil memaksa. Allah tuh tidak pernah memaksa kita. Kenapa selama ini merasa terpaksa? Karena kita selama ini tidak diajarkan tujuannya, tidak diajarkan rahasianya, tidak dibukakan apa dibalik itu semua. Lalu kita melakukan sesuatu hanya sebatas rutinitas. Jadilah kita merasa terpaksa. Ada yang namanya pemaksaan. Proses, cara, itu perbuatan yang memaksa. Ada yang namanya terpaksa. Perbuatan di luar kemauan sendiri karena desakan atau tekanan. Semua karena desakan dan tekanan pasti terpaksa. Yuk sekarang tanya pada diri sendiri, apakah saya menjalankan agama terpaksa? Silakan dijawab. Kalau masih terpaksa sampai hari ini, ada yang gak beres. Oke, kita lanjut ya. Ada yang memaksa dan ada yang dipaksa. Kalau paksaan itu kan ada dua pihak. Ayo, ada yang memaksa, ada yang dipaksa. Pertanyaan saya, siapa yang memaksa kita untuk beragama? Allah? Allah? Bukankah Allah mengatakan la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan dalam agama. Karena kalau ada paksaan ada dua pihak. Ada yang memaksa, ada yang dipaksa. Betul gak? Kalau Allah yang memaksa, Allah melawan firman-Nya sendiri. Karena beliau mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Kalau gitu siapa yang dipaksa? Kita? Sekarang pahami. Yang memaksa dengan yang dipaksa itu tidak ada. Kalau kita memulai dari ayat yang tadi. Al-Baqarah 256. Bukalah mata kalbu kita. Sadari kehadirannya dalam diri kita. Kenali dia. Kalau sudah kenal, ujungnya kita akan cinta. Kalau sudah cinta, ujungnya kita akan melakukan apapun untuk yang dicintainya tanpa merasa terpaksa. Clear? Clear? Jelas? Gitu. Stop bicara kewajiban. Karena kewajiban itu di dalamnya ada dua unsur motivasi yang rendah. Mulai sekarang menumbuhkan need. Syukur-syukur kalau sampai pada love. Anda dari Surabaya? Pernah dengar orang Surabaya mengatakan Witing tresno jalaran soko kulino. Tresno, cinta, itu muncul karena apa? Karena sering kulino. Tahu? Karena sering ketemu. Karena sering ketemu kan jadi kenal. Karena kenal cinta. Kalau cinta melakukan apapun untuk yang dicintai, no paksaan. Inilah pengertian la ikraha fiddin yang selama ini tidak pernah dibedah. Padahal dalilnya sudah dikatakan leluhur kita di tanah Jawa. Witing tresno jalaran soko kulino. Dalam riset teori motivasi, motivasi yang paling tinggi adalah love motivation. Motivasi cinta. Sekarang gimana caranya apapun yang kita lakukan atas nama cinta. Jelas, cinta jauh dari kata paksaan. Coba kawin paksa, bisa? Bisakah kita mencintai orang yang tidak kita kenal? Kan ada tuh orang tuanya
ingin anaknya dijodohkan oleh orang tuanya, betul? Walaupun anaknya tidak kenal, pokoknya kamu harus kawin sama si A. Begitu ada paksaan, di situ sudah ada pengkhianatan pada anaknya sendiri. Apa yang terjadi? Anak akan melakukan sesuatu bukan karena keinginannya. Menyiksa itu? Ayo, berhenti menyiksa diri. Walaupun bahasanya agama. Karena agama itu bagi saya menyenangkan. Saya dulu begitu baca hadis Nabi ya, ada 17 hadis Nabi. Kata-katanya begini dalam hadis itu. Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, zikir adalah kawan dekatku, jihad adalah perangaiku, sabar adalah taman dekatku. Terus gitu, sampai puncaknya yang 17 itu adalah sholat adalah hiburanku. Wah, saya cari itu. Saya ketemu bukunya, judul bukunya Sejarah Muhammad, yang menulis namanya Haikal. Di situ saya buka, oh ternyata disitulah ketemu 17 hadis itu ternyata bukan hadis satu itu. Itu hadis yang kemudian dikompilasi. Saya urut itu. Dari ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku satu-satu. Ternyata akal pikiran kita ini menjadi bersinar dan cerdas kalau sudah diterangi oleh cahaya ma'rifat. Ternyata hadis itu berstruktur. Sampai puncaknya adalah sholat adalah hiburanku. Makanya saya berani ngasih pelatihan sholat khusyuk. Kenapa? Saya sudah merasakan kalau sholat itu luar biasa. Penuh sukacita. Bagaimana tidak penuh sukacita bersama dia? Ternyata sholat itu bukan menyembah Tuhan. Tapi sholat itu menyatu, merasakan kehadirannya. Memanunggal bersama dia. Kalau menyembah, yang disembah dengan yang menyembahkan berarti ada jarak. Betul? Betul? Harusnya tidak ada jarak. Harusnya gak ada jarak. Gimana caranya supaya tidak berjarak? Melebur, menyatu. Itulah pengertian sholat dalam tingkatan hakikat. Nah, sholat yang syariat juga penting. Karena di dalam sholat syariat banyak sekali simbol-simbol yang bisa kita baca. Makanya Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Sudah ketangkap kira-kira judul ini? Sudah bisa memahami la ikraha fiddin? Sudah? Sudah? Oke. Baik. Bagaimana metode beragamanya para nabi? Nabi Muhammad mengatakan, awalnya agama adalah ma'rifatullah. Mari kita ikuti metodenya para leluhur kita. Kita mengawali agama dengan syariat dulu. Padahal kata Nabi, awalnya agama adalah ma'rifat. Ma'rifat itu bukan tingkatan tertinggi, awalnya agama. Justru puncaknya agama itu syariat. Tanpa keterpaksaan. Jadi puncaknya agama adalah syariat. Nah, oleh karena itu, di dalam Quran dikatakan yang dapat nikmat, itu kan cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi kalau begitu iman ada rasanya? Ada harusnya. Islam ada rasanya? Ada. Nah, kita sering mengatakan nikmat iman, nikmat Islam. Nah, nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita. Dan nikmat yang paling besar adalah menyatu, melebur, merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu bersama dia. Kalau sudah sampai di titik itu, kesadaran kita sudah di situ, subhanallah. Saya berani mengatakan hidup itu luar biasa, penuh berkah. Makanya siapa yang sudah menemukan keindahan di dalam, apapun yang di luar menjadi indah. Dan siapa yang menemukan kemuliaan di dalam, apapun yang di luar menjadi mulia. Dan siapa yang sudah menemukan kesucian di dalam, semua yang di luar pun suci. Nah, jadi kebalikan dari terpaksa apa? Ikhlas. Ulangi, kebalikan dari terpaksa apa? Ikhlas. Jadi kalau terpaksa berarti tidak ikhlas. Jadi jangan mengatakan ikhlas, ikhlas, ikhlas di kata-kata kalau kita masih terpaksa. Dan syarat untuk tidak terpaksa, kita harus sampai di level cinta tadi. Witing tresno jalaran soko kulino. Kalau sudah cinta, apapun untuk yang dicintai, rela berkorban, bukan? Masih ingat dulu kan? Masih pacaran?
Betul? Iya. Lewat kuburan aja indah. Itulah karena cinta itu membuat semuanya jadi indah. Kita ini sekarang ketiadaan cinta, jadi semuanya menjadi tidak indah, terpaksa jadinya. Itu yang membuat kesadaran kita tidak berubah. Yuk kita baca ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Hunafa'u wa yuqimus shalah wa yutuz zakah zalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Nah, mukhlisina lahuddin. Ini jelas ya. Jelas sekali. Ayo baca. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Nah, kita sering nanya ke sana kemarin, gimana caranya Pak supaya saya bisa menyembah Allah dengan ikhlas? Jawabannya sudah ada sekarang? Temui dia. Sampai kita bisa mencintai dia. Menyembahnya pasti dengan ikhlas. Nah, dalam ikhlas itulah sebetulnya ada cinta. Masuk akal? Baru hunafa, penuh kelembutan, kerendahan hati. Wa yuqimus shalah, bisa mendirikan salat. Wa yutuz zakah, bisa berzakat. Zakat juga tidak ada keterpaksaan. Untuk yang dicintainya, untuk kekasihnya. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi agama Islam ini agama yang qayyim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Selama ini kita tidak menerjemahkan ayat ini secara sempurna, paripurna, sehingga kita bingung gimana memahaminya. Kenyataan masih banyak yang memaksa ya. Orang lain tidak puasa, kita puasa, warungnya dihancurkan. Orang lain berbeda dengan kita, dianggap salah. Orang lain berbeda dengan kita, dianggap sesat. Orang lain berbeda dengan kita, dianggap musuh kita. Jadi implementasi la ikraha fiddin ini belum nyata, baru banyak dibaca. Makanya hari ini saya membuka rahasia ini supaya kita semua mengerti. Baik, lanjut. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Indah sekali ya. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Pernah mengamalkan ini? Pernah mengamalkan ini? Mana masjid? Mana masjid? Syariatnya masjid ini. Ini. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Begitu masuk masjid. Gitu? Tidak boleh luak liak gitu? Awas. Ini sudah diamalkan oleh leluhur kita. Leluhur kita mengatakan, bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sate. Di sate itu dipeleng, dilurus pandangan. Aduh, kalau sudah sampai di situ, makanya kan sebelum lagu Boy Bulan, orang tua kita sudah menggubah lagu Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun taya karingreng. Beberkeun heula jangjangna, mesat ngapung luhur pasti bakal panggih jeung sangrai bentang, Boy Bulan panon poe di sasate, brai weh caang. Gitu. Nah, di sini ada perintah, luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Awas, begitu masuk masjid, karena perintahnya. Begitu? No. Wajah mana? Bukan wajah yang ini. Wajah batinmu. Mana masjid? Masjid itu Baitullah. Allah mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi begitu kita masuk Baitullah yang sebenarnya, maka kita akan berhadapan dengan wajahnya.
Saat itu kita tidak bisa berpaling dari wajahnya. Luruskan wajahmu ketika memasuki masjid. Keren jadinya. Sudah bisa begitu? Nah, belum bisa. Maka setelah meluruskan wajah batinnya, itu yang dialami Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan ketika sholat, beliau juga mengatakan, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikal. Wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslim. Sudah bisa mengamalkan itu? Belum juga. Maka itu disebut doa iftitah. Iftitah itu dari kata fataha yufatihu iftitah. Itu artinya doa pembuka. Pembuka pintu kolbu. Kalau sudah terbuka pintu kolbunya, bahkan tidak usah membaca kalimat itu. Sudah berhadapan wajahnya dengan dia. Itu yang dikatakan di ayat ini. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Begitu masuk masjid yang namanya Baitullah, tidak bisa berpaling lagi. Lurus wajahnya ke sana. Gitu. Baru sholat itu ada rasanya. Tidak ingat itu ini lagi. Tidak ikut piring berantakan lagi. Tidak ingat yang lain-lain. Makanya di dalam ayat ini dikatakan Wadu'uhu muhlisina lahuddin. Undanglah dia dengan ikhlas dalam beragama. Jadi muhlisina lahuddin itu diulang-ulang. Setidak-tidaknya saya sudah mengkompilasi ada 7 ayat di Quran yang bercerita tentang muhlisina lahuddin. Itu lanjutan dari la ikraha fiddin. Jadi Allah itu luar biasa. Ketika kita dilarang ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin, ngasih solusinya. Mukhlisina lahuddin. Din. Tahu din? Apa? Nah, itu. Din itu sebetulnya bukan agama. Din itu dari kata dain. Dain itu artinya utang. Jadi kita ini semua punya utang kepada Allah. Apa utang kita? Dulu kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Apakah ini Tuhanmu? Saat itu kalian menjawab, yes. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Harusnya kalau sudah menyaksikan, kalian bisa mengingatnya. Begitu lahir ke alam dunia, apa yang pernah disaksikan kalian lupakan. Itulah utangmu pada Allah. Kalau nanti sore mati, kamu mati punya utang. Utang yang dimaksud oleh Rasulullah bukan ke BRI, bukan ke Mandiri, bukan ke BCA. Kalau kamu punya utang ntar mati sore, gak apa-apa, BCA pasti ambil rumahmu. Betul? Betul Pak tidak? Makanya, aduh saya udah sakit-sakitan, saya gak mau punya utang lagi. Kalau utang urusan kayak gitu, mau nyicil motor, nyicil aja, walaupun sakit-sakitan, gak apa-apa. Paling juga ntar diambil leasing motornya. Tapi utang kepada Allah tidak bisa diwakilkan. Utang itu harus dibayar. Jadi sebetulnya kata dasar dari din itu adalah dain. Itu utang sebetulnya. Jadi kita ini beragama karena kita punya utang. Jadi sebetulnya beragama itu tujuan utamanya melunasi utang. Asalnya nggak tahu Allah, asalnya tahu kepada Allah, jadi nggak tahu, cok bayar. Tahu lagi. Itu namanya taubat. Maka taubat itu kembali bayar utang. Gitu. Paham sekarang? Udah berapa tahun beragama? Tileletik. Yuk kita baca ayat ini lagi. Fad'ullaha muhlisina lahuddin walau kalihar. Undanglah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Meskipun orang-orang yang tertutup tidak menyukainya. Sudah tahu cara mengundang Allah? Sudah tahu cara mengundang Allah? Belum tahu. Sudah tahu cara mengundang saya? Belum juga. Kalau mau mengundang saya, tanya sama istri saya, apa kesukaan saya? Gampang kan? Itu aja kan? Mengundang saya, tanya istri saya, apa kesukaan saya? Saya pasti datang. Kalau mau mengundang Allah, ya tentu saja tanya kesukaan Allah. Pasti datang. Udah tahu kesukaan Allah? Allah itu maha ulas, maha asih. Allah sukanya kamu ulas asih. Allah tuh maha lembut.
Allah sukanya kamu lembut. Allah maha luas. Allah sukanya kamu luas segalanya. Luas hatinya, luas pikirannya, luas sudut pandangnya. Allah tuh maha sabar. Allah sukanya kamu juga sabar. Itu. Udah hafal Asmaul Husna? Dari dulu nggak hafal-hafal, cuma 99. Kalau sehari satu aja cuma perlu 99 hari. Nggak ada keinginan. Cara mengundang Allah di Quran jelas. Undanglah Allah dengan Asmaul Husna. Sudah tahu caranya? Diapakan? Dibaca. Ya Allah. Itu Asmaul Husna dirubah menjadi kenyataan hidup dalam dirimu, menjadi akhlakmu. Setelah tahaluk bi akhlakillah, tanpa diundang, Allah pasti hadir setiap saat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, terus sampai As-Sabur. Duh. Tahu As-Salam? As-Salam? Damai. Allah yang maha damai akan datang kalau kamu damai. Pakai segala dipikirin. Marah, benci, gak suka orang lain maju. Gitu apa tidak? Bagaimana Allah mau hadir? Saya masih ingat dulu, saya mengundang pejabat untuk meresmikan masjid ini, syaratnya banyak. Makanya saya bilang, gak usah datang. Saya resmikan sendiri. Makanya masjid ini saya resmikan sendiri aja. Udah, pasang pita, gunting aja sama saya. Syaratnya banyak. Mana harus bayar itu, bayar ini, ya. Nanya wudunya di mana, makannya di mana. Waduh, udah nggak usah. Gimana jadinya? Saya gunting sendiri. Nah, udah, saya pasang pita sendiri, saya beli gunting sendiri, saya gunting sendiri. Udah gitu. Pada masuk, udah resmi masjid ini dipakai. Pusing saya. Syaratnya banyak, ya. Iya, yang ngasih syarat tentu saja ajudan kan. Iya, ajudan pejabat tuh kadang-kadang lebih pejabat daripada pejabat sendiri. Banyak syaratnya. Makanya saya gunting sendiri. Alhamdulillah bisa dipakai masjid ini. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mengundang Allah, kata Allah, gunakan Asmaul Husna. Bukan dibaca. Tetapi diterapkan dalam hidup sehingga kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah tersinggungan enggak? Allah baik enggak sama orang yang tidak baik? Allah dendaman gitu? Kamu mau baik sama Allah, Allah baik sama kamu. Kamu tidak baik sama Allah, Allah tetap baik sama kamu. Gitu enggak kita? Gitu enggak kita? Sudah tahu sekarang kenapa Allah enggak hadir-hadir? Sudah tahu? Tahu kan? Sifatmu berlawanan. Kalau tes Asmaul Husna pasti udah hafal semua kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Tuh, pada hafal kan? Nah, dan seterusnya. Tapi begitu dilihat perilakunya, ya Rahman, ya Rahim, dendaman, pilih kasih, ya Allah. Bisanya baru nyanyi doang. Saya tidak anti ya, kalau kalian nazom Asmaul Husna bagus. Tapi kalau nazom terus tiap pengajian gitu, gimana? Ya, karena di Quran jelas, undanglah Allah dengan Asmaul Husna. Jadi cara mengundang Allah dengan Asmaul Husna dibedah menjadi sifat kita, menjadi akhlak kita. Dengan sendirinya, secara otomatis Allah akan hadir. Baik, jadi judul kita hari ini apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Sudah nangkap maksud saya? Oke, jadi kalau sudah nangkap maksud saya, kita sampai kepada yang bagian terakhir. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan, ya, nuhin ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu yang disampaikan oleh sahabat kita belakangan tadi. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyalah kepada ahli ingat jika kamu tidak tahu. Jadi sekarang
Kalau tidak tahu, tanyalah ahli ingat. Ahli ingat adalah orang yang sudah bisa ingat kepada Allahnya, yang sudah kenal pada jati dirinya. Tanya sama dia, tidak akan melantur jawabannya. Kalau tanya sama yang bukan ini, ya sudah. Kita akan banyak pengetahuan, tapi pengetahuan tidak bisa menolong diri kita sendiri. Clear sekarang? Yuk, kalau sudah jelas, berarti saya tutup dulu. Karena kalau saya teruskan kajiannya terlalu jelas, malah nanti jadi tidak jelas. Terima kasih. Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Pengen jiwit saya tekan kalian tuh. Cari Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Bisa menunjukkan apa? Menunjukkan tanda Allah. Allah tuh bersama kamu. Sedekat itu Allah dengan kamu. Kok kamu tidak melihatnya? Ya tinggal hartos teh ngawas teh. Saya udah keringatan gini. Teu karunya atuh ka saya. Makanya setelah ada Imam Mahdi akan terjadi kiamat. Hari kebangkitan. Bangkit apa? Bangkit kita dari tidak sadar menjadi sadar. Cing atuh dajjal marikir. Yang saya sedih itu si mata satu ini ngomong di mana-mana. Seakan-akan dia ngomong kebenaran, padahal ngomong kebohongan, cuma berbaju kebenaran. Kan apa yang disampaikan belum dialami, belum dirasakan. Cuman berlindung di balik sampaikan walaupun satu ayat. Urang teh kudu ngadenge si eta. Padahal teu ngartina naon. Ini jantung saya berdetak ya. Enggak tahu kenapa nih. Kayaknya Dajjal marah. Yang ketiga, tugas Rasul itu menghidupkan orang mati. Yuk kita ulang kata Quran, tugas Rasul berapa? 3, harus pintar. 1, menyembuhkan penyakit buta. 2, menyembuhkan penyakit kulit. 3, menghidupkan orang mati. Mati apanya? Kesadarannya. Kalau dia punya kemampuan yang 3 ini, itulah yang disebut dengan pewaris ilmunya Nabi. Itu yang disebut dengan ulama. Maaf ya. Saya harus bicara ini karena ini kebenaran, ini Quran. Karena terlalu banyak orang yang mengaku-ngaku. Asal sudah bisa Iqra 1 sampai 3, udah bikin pondok pesantren. Lanjut. Oke. Yuk lihat saya semua. Jadi tanda Allah yang paling besar itu apa tadi? Ruhku pada diri. Wujud ruh itu apa kata Allah? Aku ubah menjadi nur supaya gampang dikenali. Maka semua nabi, semua rasul, perjalanan spiritualnya pasti mengawalinya dengan nur. Nabi Ibrahim bertemu bintang, bertemu bulan. Nur bukan? Nur. Nabi Muhammad juga diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Nur bukan? Sunan Kalijaga pun memanjat pohon belimbing. Tahu belimbing? Apa? Bintang. Lir tandure sumilir ta ijo royo ta sengguh temanten anyar ta sengguh temanten anyar. Bocah angon pene no blimbing kuwi lunyu pene no kanggo seb dodo tiro ting gahin pinggir dondomono jrumatono kanggo seboh mengko sore mumpung rembulane mumpung kalangane ya suraho sora iyo mumpung Padang mumpung Jembar kalangane mumpung kalian hidup panjat sekarang. Lihat bintang di langit terdekatmu. Itu tandanya.
Maka Allah bilang di Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk. Perhatikan ayat ini. Sanurihim ayatina. Departemen Agama juga menerjemahkan ayat ternyata tanda juga. Ini saya ambil dari Quran digitalnya milik Departemen Agama. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelas kebenaran. Jadi Allah akan menunjukkan, Allah itu luar biasa, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu rindu kepada kita. Maka Allah bilang dalam hadis qudsi, kalau kamu datang kepadaku sejengkal, aku menyambutmu sedepah. Dan kalau kalian datang kepadaku dengan cara berjalan, aku menyambutmu dengan cara berlari. Paham? Jadi Allah menunjukkan tanda-tandanya di mana? Di segala ufuk. Tapi yang paling penting kata Allah, wa fi anfusihim, pada dirimu. Sudahkah kamu menyaksikan tandanya pada dirimu? Sudah? Sudah belum? Kalau belum, kapan? Kita lanjut lagi. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati. Ada ayat lagi. La ayati liulil albab. Lihat terjemahannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda. Bagi siapa? Ulil albab. Ternyata tanda itu hanya miliknya ulil albab. Yang bukan ulil albab tidak akan pernah melihat tanda itu. Saya tanya sekarang, kalian ulil albab bukan? Ulil albab bukan? Ulil albab bukan? Iya. Ntar ditanya samanya ulil albab apa, bingung. Ulil albab itu ada definisinya. Lihat Quran. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulil albab itu adalah orang yang sudah berhasil mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Pertanyaan saya, apakah kita sudah berhasil mengingat Allah? Sudah? Sudah tahu Allah? Bagaimana kita bisa mengingatnya? Tahu saja belum. Makanya perintah mengingat Allah di Quran semua diawali dengan perintah haji. Coba lihat perintah haji. Fa iza afadtum min Arafah fazkurullah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah mengingat Allah diawali dengan haji. Kalau begitu, ingat dulu, ketemu dulu. Ketemu dulu dong. Bagaimana bisa ingat belum ketemu? Ya Allah, aku sangat mencintaimu. Bullshit kata Allah. Ketemu aja belum. Karena ada dalilnya itu di Jawa Timur. Tanya tuh sama Mas Charlie. Apa dalilnya tuh Mas? Itu tidak mungkin cinta kalau jarang ketemu kan itu. Apa tuh? Witing tresno jalaran soko kulino. Jadi munculnya tresno itu karena jalaran soko kulino di tempat kuliner. Munculnya rasa cinta itu karena sering ketemu. Lah sekarang kamu ketemu juga belum? Udah ngaku-ngaku mencintai Allah, gimana sih? Maaf ya. Akhirnya pengakuan kita tuh cuma di mulut saja. Prakteknya enggak. Sama kamu dengan yang lain. Tersinggungan, baperan, gampang marah. Nah, ulil albab itu karena sudah bisa melihat tanda Allah dalam dirinya. Lihat saya semua. Karena sudah bisa melihat tanda Allah dalam dirinya, maka siapa yang sudah menemukan tanda Allah dalam dirinya, dia juga melihat di semesta ini adalah tandanya. Makanya di Quran dikatakan, maka dia itu mengatakan pada Allah, apa yang dikatakan oleh ulil albab? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah,
Tiadalah engkau menciptakan semuanya sia-sia. Maha suci engkau ya Allah. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu ulul albab. Jadi ulul albab sudah nerima apapun. Karena apa? Apapun yang terjadi, ya sudah, terjadilah. Itu kebenaran. Tidak menilai benar salah lagi. Gitu. Sudah begitu belum? Boro-boro. Masih judes gitu. Nah sekarang saya akan tunjukkan apa tanda Allah yang paling besar. Kan tadi saya mengulang-ulang. Inilah yang disampaikan di Quran surat An-Najm. Yuk kita lihat sama-sama. Nanti catat surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Saya akan bacakan perlahan ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya melihatnya kapan saja. Melihat apa? Nya di situ mengacu kepada An-Najm. An-Najm itu bintang. Jadi melihat apa? Ya melihat wujud ruh dalam diri. Kapan? Kapan saja. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan melihatnya bisa kapan saja. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha, di puncak kesadaranmu. Jadi sidratul muntaha itu bukan di sana, pada dirimu, ada pada dirimu. Masa kesadaran taruh di sana? Ya kesadaran di sini. Indaha jannatul ma'wa, di dalamnya ada jannatul ma'wa. Ma'wa. Ada ma'ul hayat. Ada kehidupan, ada energi, ada yang mengalir, ada taman. Jannah itu taman. Indah jannatul ma'wa, di sana ada taman yang sangat menyenangkan. Bisa dimasuki sekarang? Bisa. Saya bilang, bisa. Gimana caranya? Idyaksha sidrati mayaksa. Ketika sidratil muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ketika kita bisa ujlah, ketika kita bisa mengasingkan diri, ketika kita bisa hening, itu ditutupi kita dari yang semua yang di luar. Hening, bening di situ. Kan saya bilang tadi, kenapa kita tidak bisa mendengarkan suara kebenaran? Karena kebisingan pikiran kita. Kalau kita bisa ujlah, keren banget. Nanti suatu saat saya ajarkan bagaimana cara menarik kekuatan pikiran supaya energinya dipindahkan pada kesadaran. Mau? Ini aja belum. Step by step belajar itu, ya. Jangan pengen cepat bisa, nanti nggak bisa. Udah ngikutin aja dulu ini. Udah ngerti betul, tahu kalau saya tidak tahu baru melangkah. Oh, ini yang saya butuhkan saat ini. Dan pastikan, yakini Allah akan selalu menyediakan guru yang tepat. Yang perlu Iqra 1 akan ketemu guru Iqra 1. Yang perlu Iqra 2 akan ketemu guru Iqra 2. Yang perlu guru syariat ketemu guru syariat. Yang perlu guru Thariqah akan ketemu mursyid Thariqah. Yang perlu ilmu hakikah akan ketemu dengan ahli hakikah. Yang perlu ilmu ma'rifat akan ketemu saatnya dengan ilmu ma'rifat. Begitu hebat Allah itu, sangat mengerti kebutuhan kita. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dia lihat dan tidak melampaui. Ini bahasa Quran keren banget. Ma zagol basyaru wa ma togo. Nah ini yang dalam bahasanya orang Bandung disebutnya mat panon poe disasate itu. Panon poe disasate itu ya matahari itu ya itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa dilampaui, tidak bisa berpaling. Dan ini tidak bisa dipahami pasti karena belum mengalami. Makanya orang tua kita menggubah lagu Bubui Bulan. Itu kelanjutan dari lirir. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe disasate. Kalau bisa sampai di situ, nangis kalian nyanyi lagu itu. Saya pengen nangis jadi. Lalu Allah bilang, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sungguh ia telah melihat tanda Tuhannya yang paling besar. Yang sudah sampai di sini baru boleh menyampaikan karena sudah tahu satu tanda. Ngerti maksud saya? Waduh, asal sudah pakai baju macam-macam, udah.
Kalau pakai baju macam-macam ingin dibilang orang suci gampang. 150.000 udah selesai itu di Pasar Baru. Lengkap itu dengan segalanya. Jadi akhirnya agama kita itu jadi lebih banyak memikirkan baju apa. Padahal sebaik-baiknya baju kata Nabi adalah takwa. Ya kan? Oke, baik. Ya, harusnya baju kita tuh takwa. Sudah tahu takwa? Belum juga. Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nah, ayo kita lihat sebentar lagi. Jadi ada ayat yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ayat yang tertulis, contohnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah tanda-tanda, isinya itu tanda-tanda. Maka di Quran itu banyak sekali ya yang disebut dengan perumpamaan. Dan tidak ada yang bisa mengerti perumpamaan kecuali orang yang sudah berilmu. Itu batasannya. Dan ternyata betul kata Quran tadi, tidak ada yang mengerti tandanya kecuali ulil albab. Ternyata ulil albab itu orang yang sudah bisa mengingat Allah, berdiri dan berbaring. Berarti dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Alam semesta dan seisinya juga tanda, tetapi tidak tertulis. Bahkan yang tidak tertulis, wah lebih banyak. Tidak akan bisa dibongkar. Profesor Masaru Emoto menyelidiki air bertahun-tahun. Setelah mengerti perilaku molekul air, baru beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Nah itu ketemu satu tanda itu. Profesor Masaru Emoto itu menyelidiki air itu puluhan tahun. Setelah risetnya yang sekian banyak dan jurnalnya terindeks, baru beliau mengatakan, aku menyelidiki air sejak lama. Dan lewat air aku bertemu Tuhan. Wah itu sudah ketemu satu tanda itu. Itu maksudnya sampaikan walaupun satu tanda. Saya bukan melarang kalian jadi dai, bukan. Bukan saya takut disaingi. Bukan. Saya tidak pernah bersaing dengan siapapun. Karena saya jadi diri saya sendiri. Saya menikmati saya jadi diri saya sendiri. Nah makanya tanda-tanda itu, simbol-simbol semesta ini oleh para leluhur kita diwujudkan dalam bentuk yang sangat keren. Namanya sesajen. Pernah dengar? Begitu dengar sesajen langsung merinding. Wih itu musyrik. Ngerti juga enggak? Sajen itu artinya sastra jenda. Kitab suci yang hidup. Sajen itu. Makanya coba perhatikan di sajen ada apa saja. Ada parupuyan, anglo. Ada sisir. Ada cermin. Ada rujaken. Ada sepahen. Itu semua simbol. Kalian itu bikin daun sirih satu aja nggak bisa. Di daun sirih itu ada yang bisa dibaca loh. Itu melampaui ayat yang tertulis kalau kita ngerti. Cuman kita sudah a priori pada pribadi kita sendiri. Pada budaya bangsa kita sendiri. Taunya wah itu sesajen berarti ngasih persembahan kepada jin. Kata siapa? Leluhur kita tidak mengajarkan begitu. Leluhur kita hanya ingin kamu mengerti semua yang disusun di sini ada bacaannya. Saya akan jelaskan sedikit. Ada parupuyan itu anglo. Anglo itu apa? Anglo itu tempat pembakaran yang terbuat dari tanah liat, bukan? Untuk bisa terjadinya begitu, diapakan dulu? Tanah itu dikasih air. Betul? Pasti ada unsur udaranya kan? Ada unsur mataharinya bukan? Bahkan dibakar. Tanah, air, api, udara menyatu dalam anglo itu. Setelah itu kemudian anglo dijadikan sebagai alat pembakaran. Jadi anglo itu apa sebetulnya? Anglo itu melambangkan tubuh kita. Ini tubuh kita, ini anglo. Orang tua kita sedang berpesan, tubuhmu itu adalah anglo. Terbuat dari tanah, air, api, udara, lengkap di sana. Dan kalau tubuh kamu itu cuma ada 4 tanah, air, api, udara, tidak digunakan untuk membakar. Berarti kamu itu mati. Seperti anglo yang mati. Maka dibakarlah di sana apa? Sesuatu dibakar. Apa artinya? Kobarkan api. Sadari bahwa dalam dirimu itu ada yang hidup. Siapa? Ruhku. Tanda Allah pada dirimu.
Jadi anglo itu melambangkan diri kita. Ya Allah, kemana wae? Rujakeun, apa rujakeun? Di situ tuh ada yang kesat. Betul? Cau mangala. Ada kedong-dong, hasem. Ada yang manis, gula. Ada yang asin, garam. Ada yang hasem, macam-macam. Diaduk semua. Begitu dimakan jadi enak. Itulah lambang dari kehidupan. Kehidupan itu seperti rujak. Kamu jangan tolak yang keset, kamu jangan tolak yang kecut, kamu jangan tolak yang asin, kamu jangan tolak yang manis. Satukan menjadi satu rasa. Timbang-timbang oleh kamu sendiri, biar jadi harmonis. Jadi rujak yang enak, menyegarkan. Itu gak hidupmu? Makanya nggak jadi rujak. Bisanya cuman musrik. Bagaimana mungkin leluhur kita mengajarkan yang tidak beres? Nggak ada itu. Kita yang tidak cerdas, karena kita sudah kehilangan jati diri sebagai bangsa. Kita lebih suka budaya bangsa lain daripada menghormati dan menghargai leluhur kita sendiri. Ngerti gente? Nyalahkeun batur. Banyak yang menyepelekan kata-kata rahayu. Pada rahayu itu kata agung miliknya leluhur kita. Banyak yang menyepelekan sampurasun. Pada sampurasun artinya sampurna ingsun. Itu doa. Supaya rohku dalam dirimu itu sempurna. Menunaikan tugasnya. Pulang kembali. Mulih kajati mulang ke asal. Makanya jawabannya apa? Rampes, rampak, beres. Makanya dalam sesajen ada air putih. Air putih itu lambang kehidupan. Air putih itu lambang kesucian, lambang kemurnian. Ingat bahwa kamu adalah makhluk cahaya. Dulu kamu tuh suci dan kamu kotori air putih itu dengan perilakumu sendiri. Kamu harus kembali menjadi air putih. Dan banyak sekali fungsi air, kalau saya uraikan tidak akan cukup. Ada apa? Teh pahit. Teh pahit. Apa teh? Lihat teh. Di mana teh itu tumbuh? Di tempat yang dataran tinggi, yang dingin, banyak kabut, ditempa oleh sinar matahari. Diambil pucuknya. Setelah itu apa? Dijemur. Di apa lagi? Ada yang disangrai. Apa lagi? Banyak proses yang terlibat di situ. Ujung-ujungnya teh itu diseduh pakai air panas. Dan air yang asalnya putih kemudian berubah warna. Gak apa-apa berubah warna kalau enak. Senang minum teh. Sore-sore minum teh. Pakai bubui sampai pakai gula merah. Enak sekali. Semuanya itu adalah simbol, semua itu pelajaran. Ada teh manis, ada teh pahit. Itulah kehidupan, begitu. Kita akan ditempa dalam kehidupan, dijemur, dipanaskan, diseduh. Yang kuat. Orang tua kita sedang bicara kepada kita. Seperti itu loh kehidupan. Ada kopi. Kopi manis, kopi pahit, apa tuh kopi? Lihat kopi, di mana mereka tumbuh. Kopi itu tidak pernah satu kebun sendiri kopi, mati semua. Kopi itu senangnya bergaul dengan pohon-pohon yang lain. Makanya kopi itu coba, ini pohon pisang bawahnya kopi, ini pohon ini bawahnya kopi. Karena kopi itu memang senangnya begitu, senang bergaul. Orang tua kita bilang bergaul. Cicing wae maneh teh. Kuper jadinya. Mau bergaul pun tanya dulu keyakinan Anda apa, agama Anda apa. Mau ngasih salam pun tanya dulu. Ya ribet. Kalau mau mencintai orang lain, cintai saja. Mau menyayang, mau ngasih saja. Nggak usah tanya keyakinannya apa, sama apa tidak, sevisi apa tidak. Gimana sih? Itulah. Selama ini kita tuh bikin kotak. Makanya Nabi Muhammad tahu kalau Ka'bah tuh kotak. Tetapi mengelilingi Ka'bah tidak boleh kotak, harus lingkaran. Karena kalau kotak mual bisa mutar. Sok nyeun ban kotak. Rek indit ke mana maneh? Betul apa tidak? Makanya ban bulat kan?
Iya, bulanang tuh itu. Ya, bulat, lingkaran. Karena lingkaran itu bisa membawa kita kemanapun. Makanya lingkaran disebut mandala, kesempurnaan. Telur ayam kampung, jangan remehkan. Kulitnya melambangkan atmosfer. Putihnya melambangkan semua benda-benda yang ada di atmosfer. Dan kuningnya itu bagian terdalam dari semua benda-benda yang ada di sini. Itu sumber kehidupan.